Halo, selamat malam pemirsa Jawa TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Pemirsa, bicara terkait dengan MBG atau Makan Bergizi Gratis, program dari pemerintah Prabowo Subianto memang sudah berjalan. Dan Januari ini bisa dikatakan sudah berjalan hampir 1 tahun penuh. Program ini menjadi awal dari program yang harapannya bisa memberikan multiplier effect bagi tidak hanya anak-anak tentunya, tapi juga bagi perekonomian. Nah, tentu berbagai macam hal terjadi dalam perjalanan ini, tapi pemerintah tetap terus menargetkan untuk program ini bisa berjalan dan bahkan menjangkau lebih banyak dari anak-anak penerima MBG. Lalu bagaimana sebenarnya efek dari MBG ini ketika memang harapannya bisa memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, kepada para ibu hamil, dan apakah hanya sampai di situ saja atau memang harapan dari pergerakan perekonomian juga bisa ikut berjalan dengan adanya MBG ini? Kami akan bahas dalam bincang-bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. Program ini dirancang tidak hanya untuk menjawab persoalan gizi, namun juga sebagai pembangkit ekonomi daerah. MBG difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah dan ibu hamil. Kelompok ini dipandang sebagai fase krusial dalam siklus pembangunan manusia, di mana intervensi gizi akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas di masa depan. Melalui penyediaan makanan bergizi yang terstandar, pemerintah berupaya menekan risiko stunting, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta menjaga kesehatan ibu dan janin sejak masa kehamilan. Lebih dari itu, MBG dirancang sebagai kebijakan terintegrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Bahan pangan yang digunakan dalam program ini diprioritaskan berasal dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepastian permintaan bagi petani dan peternak daerah, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dengan melibatkan produk lokal, MBG mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah. Petani memperoleh akses pasar yang lebih stabil, peternak memiliki kepastian serapan produksi, dan daerah mendapatkan multiplier effect dari aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai bagian dari sistem produksi nasional. Dalam kerangka besar pembangunan, MBG menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Sejuta harapan terangkai dalam satu kebijakan. Makan bergizi gratis bukan hanya program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia dan penguatan ekonomi daerah. Di balik MBG, negara sedang membangun fondasi menuju Indonesia Emas. Hampir 1 tahun program ini berjalan, lantas bagaimanakah langkah pemerintah dalam proses mensukseskan program ini sesuai dengan marwah awal program ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, bicara terkait dengan makan bergizi gratis, kami akan bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Ada Ibu Ani Maslahah, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ditemani oleh Ibu Evi Zainal Abidin, Sekretaris Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI Jatim. Bu Ani, Bu Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Ani, saya pasti pengen tahu nih pandangannya setelah setahun MBG berjalan seperti apa, dan saya juga ingin tahu ternyata
Susu harusnya juga menjadi bagian dari MBG ini yang cukup penting. Tapi kalau kita lihat dari postingan-postingan yang ada, biasanya masih susu UHT, susu kemasan. Apakah itu cukup atau tidak? Nanti Bu Evi yang akan menjawabnya. Nah, usai jeda pemirsa kami hadirkan perbincangan dalam bincang-bincang kali ini. Kami akan segera kembali. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, saya langsung saja ke Bu Ani sebagai Ketua Komisi B. Tentu ini program pemerintah pusat Bu Ani, tapi Wakil Rakyat dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur pun juga tentu melihat bagaimana program ini berjalan dan bagaimana juga pengaruhnya. So far setelah setahun, Bu Ani melihat bagaimana perjalanan MBG ini? Ya, yang pasti kalau ngomong Jawa Timur kan sekitar 3.000 titik ya. 3.000 titik kali 3.000-an lah ya per titiknya, saat ini hampir 1.000 lah. Masih kurang lebih 60-70% dari kebutuhan yang ada. Kalau evaluasi kami kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan yang menjadi program unggulan pemerintah pusat, di mana ke depan 5-10 tahun kita akan off untuk import, sudah terlihat sih, tapi memang belum maksimal. Ya karena memang baru berjalan, saya sampaikan tadi sekitar 30%-an lah di Jawa Timur. Maka yang terpenting bagi kita, kita ngomong swasembada. Jawa Timur itu adalah 8 komoditi yang Jawa Timur menjadi buffer stock. Mulai dari padi, ke gula juga, kemudian jagung, daging baik unggas maupun sapi kerbau, ikan juga, bahkan kita rata-rata di number one ya, nomor 1 tataran nasional, kecuali ikan pembudidaya. Kalau ikan tangkap kita nasional nomor 1, pembudidaya nomor 3. Jagung dari 16 juta kita 6 jutanya, yang sekian sisanya itu 10 jutanya dibagi 37 provinsi kira-kira gitu hitungannya. Begitu juga padi. Kita ditarget 7 juta tahun 2025 kemarin, ternyata hasil produktivitasnya 6,1. Tapi sudah kenaikannya luar biasa karena di tahun 2024 itu 5,2. Jadi ada 1 jutaan ton lah ya. Begitu juga untuk gula, 52%-nya adalah Jawa Timur. Dari produktivitas nasional. Begitu juga susu. Sekalipun kita hampir 80% ya Mbak Evi ya. Betul. Kita masih impor. Tetapi hampir 60-an% lah supporting dari Jawa Timur. Itu susu. Maka yang jadi persoalan adalah apakah ketika MBG ini benar-benar berjalan 100%, apa lantas tidak menjadikan instabilitas kebutuhan kita sehari-hari? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Beberapa kita hearing dengan OPD terkait, mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, semua OPD yang berbau ketahanan pangan lah kira-kira kayak gitu. Ya memang ada kekhawatiran kalau kita melakukan hal yang sama dengan tahun 2004, 2025 kira-kira gitu. Artinya perlu ada supporting dari pemerintah pusat. Karena kebutuhan MBG akan terus meningkat setiap tahunnya kan? Setidaknya pada item tertentu, komoditas tertentu. Karena ngomong gizi itu kan berarti kan produktivitas yang mengarah gizinya omega 3-nya tinggi kira-kira kayak gitu. Maka kalau ngomong kayak begitu pasti telur. Kemudian sekali lagi telur juga kita tertinggi. Sekitar samalah 60%-an lah produktivitas kita menjadi buffer stock nasional. Daging pasti ikan. Karena yang butuh yang protein tinggi lah ya. Kalau mau nasi saya pikir sekalipun nggak ada program MBG semuanya butuh itu kira-kira kayak gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian ada varian-varian yang
sekiranya ada peningkatan untuk gizi, tidak harus nasi misalnya kayak gitu untuk kedepannya. Nah, saya bersyukur ada wacana program pemerintah untuk penguatan di titik tertentu yang saya sampaikan di awal tadi. Sebut saja ngomong peternakan. Ada wacana angka sekitar 20 triliun itu kan. 4,5 triliunnya untuk hulu, sisanya untuk hilir. Artinya ada bentuk kemitraan kerjasama antar pemerintah dengan hilir. Dalam hal ini adalah peternak swasta. Yang itu terintegrasi dengan kebutuhan yang ada. Mulai dari bibit, pakan, ya. Yang ini mungkin pihak investor yang melakukan, tetapi untuk peternakannya informasi yang kami dapat sih, karena sekali lagi ini domainnya pemerintah pusat, berarti di DPR RI, informasi yang kami dapat hampir clear bahwa untuk hilirnya peternaknya diberikan kepada para peternak dengan bentuk kerjasama melalui Danantara, kur yang bunga lunak itu 4-6% non agunan, setiap peternak 50 jutaan minimal dan macam-macam kayak begitulah varian informasi yang kami dapat. Kalau itu terjadi, Mas, luar biasa. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti ini. Jangan sampai kemudian angka 20 triliun itu kan sebenarnya APBN ya. Hanya polanya masuk di Danantara, BUMN yang mengelola. Kalau kemudian yang mendirikan dari hulu sampai hilir adalah investor, pihak ketiga, kasihan menjadi kompetitor peternak-peternak ini. Mau nggak mau gulung tikar kalau seperti ini. Akhirnya terjadilah win-win solution. Nah, harapan besar saya itu. Begitu juga dengan sapi perah. Ngomong sapi perah, Jawa Timur per tahun 2025 itu sudah sekitar 3 jutaan, Mbak. 3 juta, kita betul. import. Sama kemitraan dengan beberapa perusahaan swasta, mulai Japfa, kemudian apalagi Mbak Evi mungkin nanti yang lebih banyak tahu. Yang paling banyak adalah dengan Japfa, Greenfield juga ya Mbak ya. Jadi dikerjasamakan dengan peternaknya, peternaknya, di hilirnya adalah peternaknya, hilirnya adalah pihak swasta. Yang bagaimana kemudian susu mungkin 5-10 tahun yang akan datang kita tidak lagi impor, sekali lagi kita 80% impor. Satu di antaranya adalah mendatangkan indukan untuk sapi perah dari luar negeri karena memang kita butuhnya cepat. Selain itu ada IB ya, inseminasi buatan. Jadi tidak hanya manusia saja yang bayi tabung kira-kira inseminasi, tetapi hewan juga begitu. Tapi itu kan untuk jangka panjangnya. Jangka pendeknya ini bagaimana produktivitas susu Jawa Timur, Jawa Barat menjadi titik utama nasional itu Jawa Timur dan Jawa lah intinya, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, kalau itu berjalan benar antara hulu dengan hilirnya benar-benar pada masyarakat, ya kami bersyukur dan mudah-mudahan itu tentu itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, bagaimana bisa melakukan pengawasan, ya bisa melakukan kontrol. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada impact, ada sih, tapi ya memang belum signifikan ya karena berjalannya baru 30%-an itu. Bahkan sepanjang perjalanan ini menuju ke 100% nantinya, ini juga sudah harus ada terobosan-terobosan untuk mengantisipasi kondisi di lapangan ya Bu ya? Iya. Termasuk juga susu, karena ternyata memang kita tahu susu di Indonesia masih impor ya Bu Evi. Bu Evi mungkin bisa jelaskan juga ketika memang MBG sudah berjalan dan harapannya juga ada susu di sana, so far gimana penyerapannya? Iya, yang pertama-tama mungkin yang kita mesti paham bahwa 80% susu import yang didatangkan ke Indonesia ini adalah bentuknya padatan. Itu yang seringkali orang belum banyak tahu. Jadi artinya kita mengimport susu powder atau susu bubuk untuk kemudian di sini istilahnya direkombinasi atau direkonstitusi menjadi susu cair seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa selama ini ada tren yang sangat mengkhawatirkan sebelum adanya MBG, bahwa yang tadinya
sebelum krisis ekonomi, kita bisa menyuplai kebutuhan susu segar dalam negeri itu mencapai mendekati 60%. Oke. Sekarang itu hanya di kisaran 20%, itu hitungan optimis. Tapi kalau kami sebagai pelaku, kita menghitung kita mungkin baru atau hanya di level 16-18%. Di mana itu adalah titik kritis sebuah industri yang menurut saya cara Bapak Prabowo menyelamatkan industri peternakan khususnya sapi perah di Indonesia adalah salah satunya dengan menghadirkan MBG. Itu bisa mengangkat nantinya gitu? Pastinya. Itu sebab kalau kami sebagai pelaku koperasi susu, sebagai peternak sapi perah Indonesia sangat menyambut baik adanya program MBG ini, karena kami merasa sejak 98 sampai dengan sebelum pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, kita itu seolah-olah kehilangan keterpihakan politik anggarannya. Jadi politik anggaran di peternakan sapi perah ini sangat istilahnya sangat memprihatinkan. Baru kali ini kita merasakan susu itu benar-benar menjadi emas putih saat ini, diperebutkan. Cuman memang benar bahwa keterpihakan Bapak Presiden terhadap dunia peternakan sapi perah dan industri persusuan nasional ini memang masih ditangkap secara gagap. Artinya bahwa kita mesti tahu apa sih sebenarnya yang harus diupayakan terlebih dahulu untuk mensejahterakan peternaknya akibat dari penyerapan konsumsi MBG. Satu yang kita mesti garis bawahi, adanya MBG ini meningkatkan daya konsumsi. Seperti tadi Bu Ani bilang bahwa kalau kita kebutuhan untuk beras, ibarat kata ada MBG, nggak ada MBG, bisa jadi levelnya lebih kurang, kan begitu. Karena daya serap kita atau daya konsumsi kita terhadap beras atau nasi itu adalah bagian yang kategorinya adalah pangan pokok. Ada nggak ada kita beli. Tapi berbeda pada saat kita bicara nutrisi, berbeda pada saat kita bicara pemenuhan gizi. Adanya MBG juga salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi terhadap anak-anak usia pertumbuhan, mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Dan tentunya dengan anggaran yang sangat jumbo ini, itu meningkatkan dalam tanda kutip kemampuan serap, kemampuan beli nutrisi nasional. Jadi kalau dulunya mungkin banyak level penyerapan nutrisi atau gizi yang mungkin standar-standar saja, dengan adanya MBG ini kemudian penyerapan kebutuhan nutrisi dan gizi ini jauh meningkat. Termasuk susu tentunya. Termasuk susu, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana peternak Indonesia ini mempunyai atau mendapat kemanfaatan dengan hadirnya program makanan bergizi gratis ini. Yang harus dijawab adalah kemampuan untuk memproduksi susu menjadi pangan olahan atau minuman jadi, seperti itu. Karena kita tahu bahwa hampir industri susu nasional ini itu adalah dikuasai oleh pabrik-pabrik besar, atau bahkan PMA, seperti itu. Tapi tidak dengan kami sebagai koperasi penghasil susu segarnya. Itu sebab perkiraan 1,5 bulan yang lalu kita pun ada rapat koordinasi, salah satunya dari Kementerian Pertanian yang menginisiasi ini. Kita dari koperasi susu dipertemukan dengan PIP, yang tentunya ini semua adalah penugasan penyerapan kemampuan nasional untuk melakukan hilirisasi, ya Mas ya. Itu adalah agar agar koperasi-koperasi itu punya energi, punya modal untuk kemudian
mendirikan pabrik susu. Oke, sekarang ada beberapa koperasi yang memang sudah mempunyai unit olahan susu. Tapi kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan MBG itu masih sangat kecil. Itu sebab kami berharap energi atau adanya pendampingan, permodalan atau bahkan investasi yang oleh pemerintah ini kemarin saat disampaikan ke kami itu melalui PIP. Kalau tadi Bu Ani menyampaikan ada permodalan yang sangat lunak dengan kurnya yang mungkin sesuaikan di angka 4%. Kemarin kami dengan PIP kami mampu menawar untuk bisa disesuaikan di angka 2% per tahun. Di mana itu merupakan sesuatu yang sangat melegakan untuk semua pihak, Mas. Jadi kami khususnya dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Timur ini tidak hanya kemudian antusias untuk mengembangkan peternakan sapi perahnya, untuk menambah produksi susu segar dalam negerinya, tapi kita juga antusias untuk mengembangkan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan susu yang akan bisa support kebutuhan MBG, baik kebutuhan susu pasteurisasi maupun susu UHT-nya, seperti itu. Butuh terobosan juga, ada secerca harapan juga dari kebijakan pemerintah. Betul. Tentunya sudah, dan ini memang yang harus ditindaklanjuti supaya pemenuhan kebutuhan ini juga bisa berdampak positif betul, tidak hanya untuk anak-anak yang menerima MBG, tapi juga untuk perekonomian, termasuk para peternak yang juga sudah mulai ancang-ancang untuk melakukan sesuatu pengembangannya. Kami lanjutkan usai jeda, pemirsa, bincang-bincang akan segera kembali. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, kami masih akan membahas sejuta harapan di balik MBG. Segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan bagaimana MBG ini juga membutuhkan pasokan bahan yang sustain begitu ya, dan termasuk susu yang juga ternyata masih harus juga punya terobosan-terobosan termasuk dari sisi politis supaya aturan-aturan juga bisa mendukung pengembangan dari mitra-mitra produsen susu ini. Saya ke Bu Ani kembali dulu. Bu Ani, kalau melihat fenomena ini, ya memang kebutuhannya akhirnya jadi besar dan butuh kontinuitas pada titik tertentu, pada komoditas tertentu gitu ya. Bu Adi sendiri kalau ngelihat Jatim dengan tadi kebanggaan kita banyak yang sudah banyak swasembada, amankah kira-kira untuk 2026 ini perhitungan atau prediksinya gitu? Kalau kita ngomong dengan OPD terkait, mulai dari peternakan, perikanan, perkebunan kita libatkan juga, dan pertanian aman. Karena ngomong padi, kita sisanya hampir 2 jutaan lah, 1 sekian juta ton lah. Nah 1,5 juta ton itu bisa untuk 8 provinsi yang penduduknya kecil-kecil, analognya kayak begitu. Kalau ngomong padi, udah kita nggak lewat lah intinya kayak begitu. Tadi saya sampaikan antara ada dan tidak ada MBG ya pasti itu dibutuhkan. Tapi pada komoditas tertentu telur, susu terutama memang, susu, telur. Atau bahkan daging yang biasanya harganya juga bakal naik, sayuran pun. Sayur pun. Inilah kemudian upaya preventifnya adalah ya semua pemerintahan ya, baik pusat, kabupaten maupun provinsi ya harus fokus untuk komoditas yang paling dibutuhkan itu agar supaya terjadi stabilitas. Itu. Jadi kalau ditanya aman, ya ketika rapat terakhir kita kan beberapa kali untuk lakukan evaluasi ya dan monitoring, aman sih. Atau dari surplus ya, dari kelebihan kita kalau itu kemudian difungsikan untuk Jawa Timur sendiri, untuk kira-kira kayak begitu aman. Tapi persoalannya kan mereka-mereka ini kan sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain di beberapa daerah, bahkan ada yang sudah ekspor kan begitu itu. Ini yang perlu ada detailing untuk menghitung itu. Yang pasti kalau saya melihat dan merasa Mas Dista, untuk kebutuhan pasok di beberapa komoditas tertentu, SPPG itu masih banyak dominan impor. Ya alasannya sih ya butuh sustainability-nya, butuh
keberlanjutannya. Sementara stok yang dipersiapkan belum bisa untuk berkelanjutan, gitu, kayak begitu. Ini, ya lagi-lagi ini program awal belum 1 tahun sih, sehingga memang kekurangan di sana sini ini pasti akan terjadi. Tapi bagi kami sebagai politisi memastikan ini program baik, bahwa untuk kecerdasan anak dibutuhkan gizi yang bagus, kan begitu. Apalagi kompetisi ke depan semakin kuat, maka butuh SDM. Asupan yang bagus akan berpengaruh pada SDM. It's okay itu ya, sisi impact. Maka impact pada masyarakat juga harus ada. Apa? Menjadikan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan di beberapa komoditi ini benar-benar terjadi. Sehingga saya setuju kemudian program pemerintah, uang APBN, uang APBD ini diformulasikan untuk ya semuanya. Swasta is okay, mungkin bermain di hulunya, hilirnya tetap masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena terus terang kalau diserahkan pada seluruhnya masyarakat, kita juga belum tahu ada kemampuan nggak untuk memanajerial dan lain sebagainya. Sehingga dunia swasta kan juga masyarakat kita, sehingga ada win-win solution itu yang penting bagi saya seperti itu. Oleh karenanya karena persoalan hari ini sampai hari ini itu sesungguhnya masyarakat Jawa Timur itu bukan lagi swasembada, tetapi sudah kemandirian. Ya, jadi bukan swasembada lagi, tapi sudah kemandirian pangan. Apa buktinya? Ya karena sudah berlebih, sudah surplus. Tetapi ini masih belum linear, Mas. Yang jadi persoalan di Jawa Timur itu 2. Belum linear dengan kesejahteraannya. Yang kedua, disparitas masih tinggi. Apa buktinya? Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 5,22%, sementara nasional 5,04%. Tetapi kemiskinan Jawa Timur masih 9,7%, nasional 8,4%. Kan nggak linear nih kan begitu. Itu kenapa? Salah satu variabelnya ya karena disparitas. Surabaya Selatan dengan Surabaya Utara ini jomplang kira-kira kayak begitu. Nah karena Surabaya Selatan ini mayoritas dominasi adalah masyarakat peternak, masyarakat pertanian, ini menggembirakan bagi kami. Kenapa? Karena anggaran pemerintah yang fokus untuk swasembada pangan, swasembada mulai dari pertanian, perikanan, peternakan. Ini kan akhirnya masuk ke para pelaku-pelaku, petani-petani, pekebun, peternak yang ada di Surabaya Selatan istilahnya kayak begitu. Nah ini nanti akan bisa balance. Terus yang ketiga variabelnya Jawa Timur 9,7% kemiskinan ini 13%-nya desa. 7, sekian persennya kota. Nah kota itu kan ada banyak di perkotaan, di kota-kota ya, Surabaya Selatan, Surabaya Utara istilahnya kayak begitu, dan Arek. Nah, itu yang kemiskinannya kecil. Lah kemiskinan besar itu ya di daerah-daerah yang mayoritas sektor real tadi, pertanian, perkebunan. Nah, maka kalau ini program benar-benar dilaksanakan dengan skema ya, sesuai dengan arahan Pak Presiden, bagus ini. Termasuk ketika SPPG didirikan, pemirsa, karena ini juga menjadi peluang juga, banyak sekali yang pengen memiliki dapur SPPG begitu. Termasuk ini yang tamu saya berikutnya adalah Bu Reni Widyastari, Wakil Ketua IWAPI Jatim, yang mana di IWAPI Jatim ini juga banyak pengusaha-pengusaha perempuan yang mendirikan SPPG dan bekerja untuk memproduksi MBG. Bu Reni, selamat datang. Betul begitu, karena banyak sekali yang pengen punya SPPG begitu ya. Dan ketika SPPG itu didirikan, maka sebenarnya ada penyerapan tenaga kerja juga di sana. Bagaimana kondisinya sekarang sebenarnya di SPPG, serapan tenaga kerjanya seperti apa dan bagaimana efek perekonomian bagi pekerja di sana? Terima kasih Mas. Jadi dari sisi penyerapan tenaga kerja, SPPG kalau misalnya semua se-Jawa Timur itu sudah selesai gitu ya, itu sekitar 3.500 titik kalikan 50 orang, berarti sekitar akan ada 150 ribuan yang akan bekerja gitu kan. Jadi menurut saya ini adalah program yang sangat bagus. Juga secara nilai angka ya, kalau kita coba lihat
omset 1 bulan itu kan sekitar hampir 1 M-an ya, 900 sekian. Itu anggaplah 1 M ya, 12 M 1 SPPG. Itu kalau ada 3.500 SPPG ya sekitar 45 triliun. Perputaran uang itu begitu perputaran itu APBN langsung menyentuh ke lapis terbawah masyarakat. Jadi menurut saya peluang-peluang ini yang perlu ditangkap oleh para pengusaha-pengusaha dan sebenarnya ini sudah disampaikan berkali-kali di dalam pidato Pak Prabowo ya, bahwa baru sekarang ini ada program ekonomi yang menyentuh dari atas, dari APBN sampai ke lapisan terbawah. Artinya peternak dapat, petani juga dapat. Ini kan banyak permintaan nih, mulai telur, mulai sayur mayur, buah-buahan, dan mudah-mudahan pasar yang ada di sekitar SPPG bisa memenuhi. So far gimana di sekitar SPPG yang Bu Reni juga sempat miliki gitu, kebutuhan ini, pasokan ini bisa dipenuhi. Bisa Kebetulan saya dipenuhi, gitu ya? contoh-contoh ini saya kebetulan ada yang aktif itu 3. Jadi di Kota Surabaya dari Bula ini supportnya dari Jagir. Magetan itu ada supportnya dari Sarangan ya. Kemudian saya ada lagi di Pasuruan di Tosari atas itu supportnya dari sekitar Nongko Jajar gitu. Pernahkah ada kondisi-kondisi, wah ternyata pasokannya nggak bisa terpenuhi nih kebutuhannya gitu? Nggak ada. Masih aman berarti Masih ya? aman. Dan itu berarti menjadi sebuah peluang juga, kepastian dari produksi mereka ini diserap oleh dapur MBG begitu ya? Jadi akhirnya akan ada pergerakan-pergerakan misalnya yang tadinya nggak bisa meningkatkan omset, misalnya pengusaha roti, kemudian ada pengusaha siomay gitu ya. Kadang-kadang kita pesen tuh siomay karena nggak nututin, karena satu porsi itu kan siomaynya kan 3-4 biji gitu ya. Kalau pegawai SPPG bikin itu setiap hari itu nggak nututi, sehingga kita harus rekrut UMKM yang memproduksi siomay segar. Tapi kita minta itu isinya hanya ayam dan mungkin sedikit tepung gitu kan. Jadi semacam ada vendor khusus ya, gitu ada vendor ya, khusus yang tidak harus frozen lama ya. Kan kalau frozen lama kita tidak disarankan, takutnya pengawet gitu kan. Jadi yang produksi kemarin dipakai hari ini karena untuk somai itu kan perlu diproses. Jadi itu juga UMKM sekitar juga UMKM sekitar merasakan. Tapi saya juga tertarik dengan, karena mumpung ada Bu Evi juga, ada Bu Reni juga. Susu berapa kali sekarang setiap seminggunya? Seminggunya susu 2 kali. Wajib? Ya, wajib. Oke, jadi nggak setiap hari harus ada susu. Enggak. 2 kali seminggu. So far kebutuhannya gimana Ibu? Kita agak berantakan juga artinya karena ada beberapa arahan dari Kepala BGN ya bahwa susu harus ada standarnya dari ahli gizi 30%. Spesifikasinya khusus gitu ya, 30%. 30% ini sulit, hanya merek-merek tertentu dan akhirnya harganya agak bersaing kan. Karena melambung gitu kan. Kalau bahasa sekarang mungkin agak goib gitu ya. Jadi akhirnya saya juga heran kalau kenapa kok susu sampai sedemikiannya gitu ya. Sampai yang lainnya ada yang produksi tapi nggak bisa dipakai karena kandungan susunya di bawah 30%. Mungkin ini juga menjadi peluang untuk bisa produsen-produsen susu memproduksi sebenarnya sesuai dengan kami standar. juga gitu. sempat ke Batu, kita tanya ke KUD gitu ya, susu KUD itu bagaimana, apakah bisa pasteurisasi? Ada kendala pengiriman, karena kalau pasteurisasi dikirim dalam posisi beku, nyampe sini sampai sekolah itu sudah nggak beku lagi kan, itu masalah gitu kan. Nah, jadi yang bisa disuplai dari sekitar susu KUD adalah di Malang, Batu, sekitarnya itu. Sementara seperti itu. Surabaya kan sekitarnya nggak ada begitu Nggak ya, Bu? ada. Nah nanti saya ke Bu Evi lagi nih melihat peluang ini, tapi saya harus jeda dulu pemirsa, usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang. Berjalannya MBG pemirsa tentu membuat peluang-peluang ekonomi juga muncul begitu ya. Bagaimana pasokan-pasokan kebutuhan dari dapur SPPG atau dapur MBG ini juga harus dipenuhi, dan ini sebenarnya menjadi peluang juga. Tidak harus mendirikan SPPG tapi menjadi penyuplai, ini juga menjadi kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tadi sudah dibahas oleh Bu Reni bahwa kebutuhan susu untuk area Surabaya sebenarnya juga menjadi agak sulit meskipun hanya seminggu 2 kali. Saya ke Bu Evi nih. Bu Evi, kalau bicara tentang kebutuhan susu begitu ya, karena memang tadi kondisi kendalanya seperti itu, ketika mau dibawa dari Batu agak susah dan sebagainya. Kondisi-kondisi seperti ini direspon seperti apa oleh koperasi, Bu? Iya, begini Mas.
kami kan juga sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun ya, mulai akhir 2024, kami itu selalu diajak berkoordinasi baik mulai dari Kementerian Pertanian, terus Kementerian Koperasi sendiri dan juga dari Kementerian Perindustrian untuk bisa support produksi susu untuk kebutuhan MBG. Namun yang sampai hari ini menjadi kendala adalah sebenarnya dari pengelola atau dari ahli gizi yang ada di SPPG ini, menurut hemat kami itu mayoritas masih belum memahami apa produk susu olahan itu. Kita di sini di kesempatan yang baik ini kita mau sampaikan bahwa susu itu ada 4 jenis. Yang umum kita tahu adalah UHT. Selanjutnya adalah sufor atau susu bubuk. Tapi ada 2 jenis yang tidak umum yang masyarakat itu tidak terlalu kenal. Itu adalah susu pasteurisasi dan susu steril. Nah, kalau kita bicara terkait prosesnya, susu pasteurisasi yang banyak saat ini diupayakan dihasilkan dari koperasi-koperasi susu itu adalah susu tanda kutip susu segarnya. Karena kenapa dikategorikan sebagai susu segarnya atau fresh milknya yang siap saji itu tadi? Karena susu pasteurisasi dalam proses pengolahannya itu hanya dipanaskan sampai dengan 62 derajat aja. Di metode tertentu hanya mencapai 70 derajat aja, di mana kemudian dengan proses itu yang mati itu hanya bakteri patogennya atau bakteri merugikan. Sehingga bakteri-bakteri baiknya di situ masih nyata ada, termasuk komponen gizi seperti lemak, protein, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Karena susu pasteurisasi mengandung bakteri, maka dia membutuhkan rantai dingin dalam proses distribusinya, seperti itu. Itu sebab kenapa kalau kita di luar negeri 99% konsumsi susu itu didominasi oleh susu pasteurisasi, bukan susu UHT seperti yang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia masyarakat ini masih gagap menerima susu pasteurisasi. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan, kalau kemudian literasi terkait produk susu ini benar-benar dipahami dan BGN sendiri, kalau Bu Reni tadi mengatakan produk susu kalau susu segarnya di bawah 30% nggak boleh diserap, nggak boleh dipakai. Buat kami itu adalah standar yang mestinya harus dinaikkan lagi. Bahkan harusnya bisa lebih dari 30% begitu. Harus. Harus. Kalau pasteurisasi bahkan 100% Mas. Jangan salah. Bahasanya mungkin susu murni gitu ya Bu ya. Jadi aturan di BGN itu saat ini untuk susu UHT itu minimal susu segarnya kontennya hanya 20%. Itu yang sebenarnya kami ingin ini direvisi. Karena kami menginginkan begini. MBG ada itu untuk memperbaiki gizi. Tidak untuk mengkanibal gizi. Ibaratnya kalau susu reguler saat ini sudah banyak sekali yang konten susu segarnya 50% up, maka susu itulah yang harus kita pakai. Ambil contoh ya, beberapa merek-merek tertentu itu sudah di atas 50% konten susu segarnya. Ya sudah, kita pakai itu susu UHT-nya. Untuk distribusi yang membutuhkan pengiriman yang jauh. Tapi benar kata Bu Reni, kata Bu Ani tadi, kami yang ada di Jawa Timur mestinya bisa menerima susu pasteurisasi. Karena kalau sepanjang distribusinya hanya di kisaran Jawa Timur, itu masih memenuhi jarak yang bisa dipenuhi oleh rantai dingin. Dengan aman gitu. Dengan aman. Ambil contoh. 2 bulan kemarin kami berkoordinasi dengan BPOM, kemudian dengan Kementerian Koperasi, dengan Kementerian Pertanian. Kita menyepakati bahwa sebelum pengelola SPPG ini menggunakan produk susu pasteurisasi, maka wajib penyedia susu pasteurisasi melakukan edukasi produk.
Itu yang pertama. Yang kedua, rantai dingin itu harus dijaga oleh produsen. Dalam hal ini misalnya yang memproduksi susu pasteurisasi adalah koperasi, maka rantai dingin sampai dengan dapur itu kami yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau tadi Bu Reni bilang, oh nanti kalau jaraknya terlalu jauh, itu nanti susu yang beku udah cair. Nah, itu tanggung jawab kami. Misalnya nih, kami harus menyediakan susu itu di deliver, mungkin armadanya sudah pakai thermoking, pakai pendingin. Kemudian wadahnya pakai styrofoam. Di dalam styrofoamnya dikasih es batu. Sehingga itulah yang menjaga kesegaran, kemurnian, dan kealamian dari susu pasteurisasi yang kita produksi. Bentar Bu Evi, jadi ketika ini tuh sebenarnya ada kepastian bisa diserap, sebenarnya produsen susu ini siap dengan itu ya? Siap. Karena kami itu, harus siap. 12 bulan terakhir itu pembinaan dari kementerian itu istimewa sekali, Mas. Cuman yang kami sayangkan, kenapa kemudian apa yang sudah dibina kepada produsen ini tidak tersampaikan dengan baik kepada pengelola dapur. Supaya ini bisa inline. Ya, gitu bisa inline. Biar pengelola dapur ini nggak takut. Saya takut nih pakai susu pasteurisasi. Biar tidak seperti itu. Karena sebenarnya selain itu tadi, susu pasteurisasi harganya sama dengan UHT yang kontennya hanya 30%, sedang susu pasteurisasi konten susu segarnya 100%. Bahkan lebih murah. Bahkan lebih murah ya, Bu. Bicara gizi, ini yang gizi Iya, ini yang dicari. gitu ya? Dan ini adalah kearifan dari Jawa Timur. Anak-anak Jawa Timur mestinya punya akses yang utama, prioritas terhadap susu-susu berkualitas. Ini PR kita. Dan ketakutan produsen susu kalau susunya nggak terserap itu harusnya bisa dihilangkan sehingga bisa dinaikkan lagi persentasenya yang dengan edukasi. Kemarin tinggal nggak sampai 20% itu begitu ya. Iya. Baiklah, karena sebenarnya ini sekali lagi adalah peluang gitu, dan bicara tentang gizi ya susu ini menjadi menu yang penting sebenarnya. Tapi saya masih lanjut lagi usai jeda pemirsa, bincang-bincang harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, tentu ada sejuta harapan dengan perjalanan MBG ini. Bahkan kalau kita bicara terkait dengan topik untuk penyediaan susu saja, sebenarnya ini menjadi satu harapan cerah juga untuk para produsen susu bisa menjadi penyuplai dapur MBG. Tapi di sisi lain SPBG juga masih menunggu regulasi yang jelas dan kepastian pasokan juga agar susu yang didistribusikan untuk anak-anak juga memenuhi standar gizi atau bahkan bisa lebih. Saya ke Bu Ani lagi nih Bu Ani, karena memang Jawa Timur ini nggak semua area sepertinya bisa tercover oleh koperasi-koperasi produsen susu ini. Gimana melihat kondisi ini Bu? Karena ternyata Bu Reni tadi juga sempat bilang Surabaya nggak berani kalau ambil susu pasteurisasi karena jarak dan sebagainya. Iya, sekali lagi memang payung hukumnya. Sehingga ini pertama bagi kami pemerintah memang harus mereview. Yang kesimpulan bagi kami adalah berilah kemudahan terhadap para peternak kalau kita ngomong susu untuk bisa mengakses, apalagi kalau lihat dari kandungan ya dan substansi program ini sebenarnya yang paling prioritas adalah pasteurisasi. Sekali lagi mohon maaf sedikit mengklarifikasi yang disampaikan Bu Evi. Bukan berarti susu pasteurisasi ini tidak bisa diakses oleh SPBG. Yang saya tahu ada kan Jabung Koperasi Susu juga yang ada di Malang, kami sudah pernah ke sana, itu sudah lakukan akses. Maksudnya sudah mendistribusikan susu pasteurisasi untuk anak-anak begitu ya? Tetapi memang syaratnya baru bisa di area sekitar, kira-kira kayak begitu. Padahal betul katanya Mas bahwa tidak semua daerah ini mempunyai produsen untuk susu itu. Senyampang, nah ini tadi menarik Bu Evi, senyampang pihak produsen ini siap untuk surplusnya, ya, cold storage misalnya kayak begitu. Kenapa tidak? Kan yang terpenting adalah kualitasnya terjaga. Toh produsen itu siap untuk itu. Nah ini perlu direview, itu poin pertama menurut sehingga kami sendiri selaku legislatif pasca ini nanti juga akan
coba untuk berdiskusi dengan pihak eksekutif, karena ini kan lebih pada domainnya eksekutif, kita kan lebih pada sisi regulating dan pengawasan. Kalau ngomong regulatingnya kan di pusat ini, betul. Sehingga kita perlu juga pihak kementerian kemudahan untuk bisa semuanya bergerak kira-kira kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang harus dipastikan berkelanjutannya tadi itu. Itu yang terpenting karena SPBG ini kan tidak mau juga menanggung risiko kira-kira kayak gitu. Sehingga ya akhirnya hanya siapa yang siap akhirnya kan begitu. Tetapi saya terinspirasi omongannya Mbak Evi bahwa kandungannya hanya 20-30%, akhirnya kan tidak nyambung ini dengan tujuan untuk bergizinya ini loh. ya. Kan akhirnya kan hanya ya memenuhi program gitu aja, tapi tidak substansif sekali. Ya. Ini karena sebenarnya bisa kok kalau misalnya produsen susu ini bisa mengirim susu pasteurisasi 100% ini jauh lebih baik. Tidak hanya bisa, siap untuk segala bentuknya. Siap. Nah, maka melalui forum ini saya juga menghimbau kepada BPOM ya yang melakukan verifikasi untuk bisanya akses. Ini ya nggak usah dirumit-rumitin lah kira-kira kayak begitu. Supaya lebih jelas dan SPBG juga bisa menerima dengan jelas ya Bu ya? Iya. Kalau ada yang kualitas bagus dan siap untuk sarana prasarana yang bertanggung jawab untuk kualitasnya ini benar-benar terjamin, why not kan begitu Mas. Saya ke Bu Reni, Bu Reni kalau SPPG saya tahu tentu yang paling harus berhati-hati menyiapkan menu setiap harinya, tetap disampaikan ke para siswa dengan enak, lezat, fresh, nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti dulu begitu ya. Mengikuti aturan yang ada, termasuk susu begitu ya. Ini kalau bicara tentang spesifikasi kualitas ini, sayuran dan sebagainya, pilih-pilih juga nggak nih? Karena kan mungkin petani nggak bisa menyiapkan spek atau sayuran yang terbaik misalnya gitu. Gimana kondisi di lapangan? Jadi memang akhirnya pilihannya adalah memakai bahan premium. Tetap gitu ya, menjaga kualitas. Jadi beras kita tidak ambil medium, kita ambil premium yang benar-benar sudah kualitas bagus. Ada merek, otomatis ada harga ya. Kemudian tadi saya komentar sedikit soal susu. Jadi memang susu pasteurisasi itu sebenarnya kami berharap ada payung hukum dari BGN-nya. Pilihan pasteurisasi itu dituliskan dalam juknis terbaru kalau bisa. Sehingga tidak hanya susu UHT. Karena tadi bahasa textbook itu wajib karena harus ada payungnya. Karena SPPG mengikuti karena itu. Karena kepala gitu ya? SPPG mengikuti itu. Ketika ada tawaran dan jaminan bahkan dari produsen susu pasteurisasi bahwa disampaikan bahkan hingga di depan sekolah sama kendaraan Thermo-King, itu adalah jaminan dari produsen. Sebenarnya kepala SPPG harusnya berani dong ambil karena itu juga produk UMKM kan masih di KUD kan, bukan perusahaan yang harus maksudnya investasinya gede. Kita ikut membantu peternak, ini titipan saya juga ini. Karena sebenarnya SPPG terbuka gitu, dengan itu ya. Gitu. Karena kepala SPPG ini ya mohon maaf ini dididik sangat benar-benar mengikuti aturan. Pasteurisasi ini masih 50-50. Kalau tidak satu lingkup kabupaten kota dia nggak berani. Cross kabupaten kota itu sangat dihitung sekali waktunya sampai ke anak-anak karena khawatir keracunan, khawatir basi dan akhirnya ada hal-hal lain yang tidak perlu gitu kan, keributan-keributan. Nah, soal bahan-bahan premium sudah menjadi catatan dan itu memang kita terapkan. Misalnya buah-buahan. Kalau masa hujan misalnya kita hindari buah potong. Kita pakainya buah yang udah utuh ya. Misalnya kayak salak, jeruk gitu. Musim penghujan karena kalau resiko itu adalah lalat gitu kan. Semangka itu sementara enggak. Melon itu sementara enggak. Jadi pisang, jeruk kayak gitu. Nah, kemudian misalnya lagi daging ya. Daging ini kita juga akhirnya pilih yang slices gitu kan, yang biasa sama anak-anak makan di restoran-restoran itu kan itu. Kalau kita mau masak rendang, mau masak lapis ini kan nggak umum. Anak-anak ini kan terbiasa dengan kehidupan hari ini gitu kan, bukan waktu saya kecil kan gitu. Jadi daging kita 1 bulan 1 kali, kemudian dalam 1 minggu itu ada 2 kali ayam, 2 kali telur. Pada saat telur itu kita kasih susu, karena 10.000 ini Mas.
memenuhi begitu iya, ya. susu sekarang harganya tahu nggak berapa Mas? 3.500. Jadi sisa 6.500-nya harus cover nasi, sayur, buah. Nanti minta harga khusus ke Bu Evi kayaknya untuk susunya. Nah, makanya ini memang agak rumit gitu dari sisi semakin hari UHT ini semakin naik karena berburu. Nah, Ketika ini ya. semua dapur ini kemudian on semuanya gitu, ya, maka memang harus ada yang memikirkan jalur ini itu susu itu bagaimana gitu loh. Iya. Seperti itu sehingga tidak ada monopoli kan. Karena proporsi anggaran dalam menu hariannya cukup besar gitu ya, Iya. sehingga akhirnya harus diperhatikan betul. Mudah-mudahan memang ada terobosan-terobosan karena kebutuhannya akan tentu sekarang dan ke depan akan bertambah karena dapur SPBG juga akan terus bertambah. Saya masih punya satu segmen berikutnya, pemirsa, usai jeda bincang-bincang akan kembali. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, saya berada di segmen terakhir. Tentu ada banyak harapan MBG ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak yang mendapatkan menu MBG juga bisa bahagia dan memenuhi kebutuhan gizinya. Dan mitra-mitra dari penyelenggaraan MBG ini juga bisa mendapatkan manfaat dari keekonominya. Saya ingin tahu dari SPPG dulu, Bu Reni, mungkin bisa menjelaskan atau menceritakan bagaimana sih vendor-vendor itu bahagia gitu kah dengan adanya MBG ini, gimana? Ya, jadi MBG ini sangat memberi kebahagiaan pada banyak pihak. Yang pertama ya tentu saja anak-anak ya. Dari dulu nggak sarapannya acak-acakan gitu kan, sekarang sarapannya memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian dari sisi pekerja tadinya tidak bekerja, kemudian mendapat penghasilan dan dia dekat dengan rumah, jadi tidak perlu ongkos transport yang terlalu tinggi. Dan bagi beberapa daerah yang mungkin kalau di Surabaya 100.000 per hari udah biasa ya. Tapi di daerah-daerah pelosok kita bayangkan ya, di pedalaman pelosok ada orang dibayar 100.000 per hari untuk cuci-cuci ompreng. Itu luar biasa Mas. Syukurnya Masya Allah. Syukurnya Masya Allah. Dari sisi pekerja. Dari sisi ekonomi ya, ekonomi. Kemudian ada keterlibatan supplier, KUD gitu kan ya, koperasi desa. Mungkin saat ini Merah Putih ya, Koperasi Merah Putih juga akan diminta untuk masuk sebagai supplier. Ini juga menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Jadi menurut saya banyak sekali faktor di sini dan ada investor di sini kan pengusahanya nih yang membangun dapur ya dan diberi insentif yang menurut saya juga setara, bisa kira-kira 1,5 tahun balik modal sehingga sisa 2 tahunnya itu masih bisa dinikmati. Saya rasa itu juga sangat tantangan gitu ya. ya. Jadi sampai saat ini BGN tidak pernah mengeluarkan uang untuk pembangunan dapur. Itu kan luar biasa. Satu sistem ekonomi atau sistem bisnis yang brilian ya. Karena bisa menggerakkan para pengusaha-pengusaha kita yang kemarin kehantam COVID dan lain-lain, masih ada uang sedikit diinvestasikanlah ke dapur. Dan ini juga di ibu-ibu IWAPI, beberapa dapur-dapur juga sudah banyak. Mungkin kita antara sekitar 100 sampai 150 dapur di ibu-ibu IWAPI se-Jawa Timur ini menangkap peluang ini ya? Ya, kita akan bikin satgas, kita tinggal mengadvokasi. Nah, ini untuk advokasi apabila ada kejadian-kejadian atau sebelumnya kita mau mengedukasi, bisa 1 titik lewat IWAPI misalnya seperti itu. Ini yang kita rasakan dan kita terima kasih kepada pemerintah untuk program yang ini, MBG-nya. Sebagai supplier ini sebenarnya susu dari atas nama koperasi, Bu Evi mungkin juga bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan lagi nih. Mumpung ada juga Bu Ani di sini, mungkin bisa disampaikan. Iya Mas, kalau kami itu adalah himbauannya kepada ya pengelola SPPG, ikutilah aturan yang sudah dibuat oleh BGN. Kami sebagai produsen susu itu sebenarnya sangat berterima kasih. Di akhir tahun yang lalu, di bulan Desember itu BGN sudah memperbaiki aturannya. Yang salah satunya mempertegas tidak diperbolehkannya produk-produk import untuk dipakai di dapur-dapur MBG. Seperti itu. Ini adalah salah satu jaminan atau payung hukum yang disediakan oleh pemerintah agar keberadaan anggaran yang begitu besar ini secara ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, seperti itu. Kemudian jika kita bicara tentang susu, di aturan BGN yang terbaru,
penggunaan susu pasteurisasi itu bahkan kalau kita baca betul dengan detail, digambarkan betapa di negara-negara lain itu konsumsi susu sekolah itu didominasi oleh susu pasteurisasi. Itu dijelaskan secara detail di guideline dari BGN itu. Yang artinya di situ pun BGN menjelaskan secara detail terkait bagaimana rantai dingin harus dijaga. Sehingga kalau kemudian masih ada kekhawatiran tentang penggunaan susu pasteurisasi pada menu MBG, itu sebenarnya mestinya tidak ada, gitu. Dan termasuk kami mengapresiasi bagaimana BGN ini mendisiplinkan penggunaan susu UHT yang kandungan susunya, baik itu susu segar maupun kandungan susu padatannya itu di bawah 20%. Sehingga sekarang memang tidak ada lagi susu yang bukan susu, mengeklaim dirinya susu, bisa masuk ke menu SPPG gitu. Ya? Ini benar-benar proteksi yang luar biasa dari BGN. Itulah kenapa kemudian GKSI Jawa Timur berkomitmen untuk membantu mensukseskan program MBG ini, termasuk tidak hanya memproduksi susu pasteurisasi yang berkualitas, tapi memastikan rantai dingin terhadap produk ini terjaga sampai dengan di dapur-dapur atau di SPPG begitu. Dan sekali lagi, kalau ini semua penyerapan dari menu susu yang ada di menu MBG bisa menyerap susu pasteurisasi, kesejahteraan peternak insya Allah akan berlipat-lipat. Dan pemenuhan gizi juga bisa lebih berlipat-lipat lagi dengan kandungan susu ini. Dengan kandungan susu yang diharuskan 100% untuk susu pasteurisasi. Terakhir ke Bu Ani juga melihat mungkin kesempatan masyarakat Jawa Timur bisa menjadi supplier misalnya atau mendirikan dapur SPPG untuk bisa mendapatkan manfaat keekonomiannya. Bagaimana, Bu? Ya, sebelum itu karena saya legislatif ada dua hal mungkin yang perlu saya berharap besar. Yang pertama, impact untuk siswa. Jadi jangan sampai program ini hanya sekedar melaksanakan program, tetapi benar-benar substansial untuk peningkatan gizi yang pada muaranya untuk kecerdasan dan peningkatan SDM, sehingga daya competitiveness anak bangsa ke depan ini semakin unggul kira-kira gitu. Maka saran kami, laksanakan para SPPG ini sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai terjadi seperti beberapa persoalan di berbagai media karena ngesup dan lain sebagainya sehingga basi, kualitas ndak excellent, ndak sesuai dengan protap dan lain sebagainya, bahkan sampai keracunan. Ya, satu di antaranya ternyata diwarungkan. Nah, misalnya kayak begitu. Itu kan fakta karena media tidak bisa terbohongi dan itu bukan AI kan begitu ya, karena ada sudah beberapa. Saya berharap itu tidak terjadi di Jawa Timur. Yang kedua, tentu impact kepada masyarakat. Saya berharap ini akan terjadi ekosistem perekonomian rakyat sungguh. Sehingga yang namanya swasembada ini akan berlinear dengan kesejahteraan. Maka persoalan Jawa Timur tadi saya sampaikan pertumbuhan is oke, ekonominya bagus lah, tetapi faktanya kemiskinan juga tinggi. Kenapa? Ya karena beberapa barang ini masih belum dianggap bapotting, barang pokok penting, diantaranya susu, garam, yang kita sangat swasembada, ini nggak ada. Kalau tidak dianggap bapotting, maka nggak ada HPP. Nah kalau sudah ada HPP, maka fluktuasi harga dimainkan oleh pasar. Siapa? Pemodal. Siapa? Tengkulak. Khawatir kami ketika ada MBG dipakai pasokan itu dipakai untuk MBG, pasokan umum kurang, maka terjadilah instabil harga. Harga sangat menonjak, inflasi terjadi, kacau juga. Maka kemudian terjadilah, harapan kami adalah win-win solution tadi. Anggaran pusat ini luar biasa banyaknya, maka bagaimana hulunya oke, tataran policy, BUMN merajut dengan kolaborasi dengan pihak dunia usaha kira-kira kayak gitu.
Tetapi untuk yang sektor realnya, yang menanam padinya, yang menanam tebunya, yang beternak, menyiapkan susunya, menyiapkan sayurnya, menyiapkan daging, dan adalah peternaknya dengan pemberian modal lunak. Syukur kalau kemudian dari PIP itu 20%, excellent. 2%. bahkan. 2%, excellent. Yeah. Non agunan, ini yang terpenting. Yang terpenting adalah ketika verifikasi data bahwa mereka mempunyai usaha, itu kan yang terpenting. Right. Kalau bagi kami itu yang terpenting, Mas. Ada kepastian impact, baik untuk siswa maupun impact kepada pertumbuhan ekonomi rakyat. Inilah sejuta harapan dari MBG ya, ini. Kalau gitu saya sih seperti itu aja sih. Terima kasih Bu Ani dari DPRD Ya. Provinsi Jawa Timur, terima kasih Bu Evi, dan juga terima kasih Bu Reni. Mudah-mudahan memang apa yang diharapkan pemerintah, efek dari MBG ini begitu banyak, begitu ya. Tidak hanya sekedar menu yang sampai ke siswa-siswi untuk dinikmati dan diperbaiki gizi mereka untuk jadi generasi emas, tapi juga efek ekonomi dari masyarakat juga bisa dirasakan. Terima kasih sudah bersama kami dalam Bincang-Bincang. Saya Desa Nugraha, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.